Halo semuanya, kenalin aku Nisrina. Di sini aku akan membahas gimana sih cara ngelola emosi dengan cara Nabi dan ilmu psikologi. Pernah gak sih kalian ngerasa kesel atau frustasi karena kerja keras kalian tidak dihargai atau marah karena tidak sesuai harapan? Tenang, kalian gak sendiri di sini. Hari ini kita akan bahas cara mengelola emosi dengan teladan dari Nabi Muhammad SAW dan juga dari sudut pandang ilmu psikologi modern. Bayangkan ada seorang mahasiswa yang merasa marah karena tugas akhirnya terus-menerus direvisi oleh dosen. Ia mulai merasa tidak dihargai, marah, dan akhirnya menjauh dari orang sekitar. Ini bukan cuma tentang revisi, tapi tentang bagaimana kita menanggapi tekanan emosional. Yang pertama itu ada dari perspektif Islam ya. Nah, Islam tuh ngajarin kita pengelolaan emosi itu melalui Rasulullah SAW. Ada di surat Al-Imran ayat 134, bunyinya itu, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain, Allah mencintai mereka yang berbuat baik. Ada juga disebutin di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang kuat bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Nah, Rasulullah juga ngajari ketika marah maka duduklah, jika duduk masih marah berbaringlah atau ambil wudhu, karena marah tuh berasal dari api setan. Nah, yang kedua itu ada konsep tazkiyatun nafs atau bahasa Indonesia itu penyucian jiwa. Ketika marah atau kecewa, Islam mendorong kita untuk zikir, istighfar, dan introspeksi diri. Ini bukan pelarian, tapi cara mengelola emosi menjadi jalan spiritual. Jadi ketika kita emosi itu masih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke perspektif ilmu psikologi. Di sini kita pakai ilmu psikologi modern. Yang pertama itu ada teori regulasi emosi. Nah, 3 strategi utama dari regulasi emosi itu ada reappraisal, suppression, sama mindfulness. Nah, yang pertama ini reappraisal itu menafsir ulang situasi pemicu emosi secara lebih positif. Nah, yang appraisal ini hubungannya dalam kasus mahasiswa, revisi dari dosen itu dapat dipahami sebagai bentuk perhatian dan upaya untuk mengembangkan tugas, bukan bentuk penolakan. Nah, yang kedua itu ada suppression, menekan ekspresi emosi di hadapan orang lain. Strategi ini sebenarnya untuk jangka pendek, jadi sangat amat tidak baik untuk jangka panjang. Yang terakhir itu ada mindfulness. Mindfulness itu menyadari emosi yang dirasakan secara utuh tanpa menghakimi. Jadi, mindfulness itu melatih seseorang untuk menerima perasaan yang muncul dan meresponsnya dengan lebih tenang dan rasional. Jadi kita tetap sadar kalau kita tuh lagi marah, kita tetap sadar kalau misal kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Jadi sebenarnya untuk menyadari hal apa yang kita sedang rasakan itu sangat amat baik dan tidak perlu untuk ditolak. Nah, yang selanjutnya itu, yang kedua itu ada Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Jadi CBT itu percaya bahwa emosi negatif sering berasal dari pola pikir negatif. Misalnya, saya gagal karena direvisi, akhirnya muncullah rasa kecewa dan marah. Nah, makanya CBT itu melatih kita untuk mengganti pola pikir ini menjadi lebih rasional, lebih baik. Jadi apapun yang kita pikirin itu tuh akan nyampe ke semua badan kita, bahkan hati kita gitu. Yang terakhir ini sangat amat penting karena menyangkut kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Ada 5 aspek penting di kecerdasan emosional ini. Yang pertama ada self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, sama social skills. Self-awareness itu mengenali emosi sendiri, self-regulation itu mengendalikannya, motivation menggunakan emosi untuk kemajuan, empathy memahami emosi orang lain, social skills membangun relasi yang sehat. Dari perspektif Islam dan perspektif ilmu psikologi modern, kita tuh bisa ngelihat bahwa Islam dan psikologi itu sama-sama mengajarkan untuk pengelolaan emosi secara bijak. Rasulullah SAW mengajarkan kesabaran dengan pengampunan. Psikologi modern justru menekankan pentingnya kesadaran diri, perubahan pola pikir, dan empati. Kalau dua pendekatan ini digabungkan, ya hasilnya jiwa yang lebih tenang, hubungan yang lebih sehat, dan hidup yang lebih bermakna. Semua penjelasannya semoga kita akan lebih bisa cara untuk self healing, bagaimana cara meregulasi emosi, gimana cara kita memvalidasi diri kita, emosi diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa jaga hati, pikiran, dan kelola emosimu dengan bijak. Sampai jumpa di video selanjutnya.